Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah beserta jajaran pengurus, para asatiz, para guru, imam, Ustadz Fakhrul Rozi, jamaah sekalian, muslimin dan muslimat, bapak ibu yang insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat wal afiah, senantiasa diberikan oleh Allah usia yang panjang dan berkah, diberikan rezeki yang halal dan melimpah serta berkah, dan mudah-mudahan masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu saja sepantasnya untuk selalu kita ulang-ulang dan perbanyak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan menjadi sebab beliau memberikan syafaat pertolongan kepada kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita semua dalam keadaan yang bersemangat menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya mencoba sharing kepada Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana kemudian kita memaknai hijrah itu dalam perspektif maqasidus syariah. Jadi kalau hijrah itu dilihat dari maqasidus syariah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid itu jamak dari maksad, diambil dari kata qasdun atau tujuan. Ya, kalau syariat kita tahu, syariat itu bukan hukum, tapi syariat itu adalah way of life, jalan untuk kehidupan. Nah, jadi maqasid syariah adalah tujuan-tujuan daripada syariat ini. Nah, itu pendeknya ya. Ada berapa tujuan agama kita? Tujuan syariat ini ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifzul akal, menjaga akal. Yang keempat adalah hifzun nasl, menjaga keturunan atau keluarga. Dan yang paling terakhir adalah hifzul mal, menjaga harta. Nah, kita akan bahas 5 ini dengan 3 pendekatan lagi, yaitu pendekatan primer, sekunder, tersier. Daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Nah, jadi ada 3 pendekatan yang akan kita pakai dari 5 tadi itu, yang akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama kita masuk. Ini ini soalnya panjang materinya, jadi kita coba persingkat. Yang pertama apa tadi? Maqasid yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Nah, menjaga agama itu yang daruriyatnya dulu kita bahas. Tadi kan saya janjikan daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Bahasa kita primer, sekunder, tersier. Yang pertama tadi adalah daruriyat. Apa daruriyat dalam menjaga agama ini? Yaitu mempelajari, memahami dan menguatkan kembali dasar-dasar akidah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dari kajian dari poin ini kita akan turunkan, misalnya kita akan terus bersemangat untuk mengenal asma Allah, nama-nama Allah. Kita mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian kita menjaga untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang membuat kita keluar daripada keimanan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Termasuk dalam hal ini misalnya ketidakyakinan kita terhadap persoalan masa depan kita.
kita galau segalau-galaunya, kita tidak yakin dan kita tidak percaya bahwa urusan hidup kita ini sudah ada yang mengatur. Rezeki kita, jodoh kita, maut, ya sakit, semua yang kita dapatkan itu nggak datang dengan tiba-tiba atau kebetulan. Semua sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Dialah Allah yang maha mengetahui, Al-Alim. Dialah Allah yang maha menjaga, Al-Hafiz. Ya, dialah Allah yang maha apa lagi? Kasih sayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka ini yang menjadi daruriyat kita dalam konteks hifzuddin. Itu yang pertama contohnya. Contoh yang kedua, hifzuddin daruriyat yang harus kita jaga, yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat ini tidak kita jadikan sebagai pertolongan kita. Kita banyak meminta tolong kepada manusia, sementara kita lupa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara minta tolongnya adalah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah itu dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Jadi kalau ada masalah, jangan buru-buru pergi ke orang. Nah, ada orang bilang orang pinter. Selain dia bodoh semua. Ya kan? Jadi yang kita datangi pertama itu adalah ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Mau sholatnya macam-macam. Ada sholat hajat, ada sholat istikharah, ada sholat apa lagi? Mau pergi sholat minta perlindungan, ya. Apa? Iya, sholat safar. Apalagi sholat yang dibiasakan oleh misalnya oleh Bilal bin Rabah, sholat sunnah wudhu, macam-macam. Ya, terutama sholat haji, sholat duha. Kan kita sudah dikasih semua alat-alat itu. Ya, kalau ada masalah ini gunakan rumus ini, gunakan sholat ini. Itu yang harus kita pakai. Dan Rasulullah SAW dalam hadis beliau katakan, sesungguhnya yang membedakan antara muslim dan bukan muslim adalah sholat. Hanya itu. Selagi dia sholat, maka dia adalah muslim. Tidak sholat, keluar dia dari keislaman itu dan artinya kafir. Yang kemudian, itu yang kedua. Yang ketiga, ya tentu saja puasa. Ya, itu kita jaga. Ya, kita jaga di bulan Ramadan, kita bersemangat untuk melakukan puasa, bayar zakat dan haji. Kira-kira kalau kita simpulkan, hifzuddin yang daruriyat ini adalah rukun iman dan rukun Islam. Jadi rukun iman kita percaya iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, qadar, yaumul qiyamah. Itu sudah. Yang kedua, kita pindah kepada yang hajiat, sekunder. Ya. Apa yang harus kita lihat dari yang sekunder untuk menjaga agama ini? Yaitu memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama. Dengan apa? Dengan sering merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, tentu saja kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau, khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kemudian berusaha untuk mengajarkannya. Nah, ini gimana nih interaksi kita setiap hari dengan Al-Quran? Apakah satu lembar ada? Apakah satu halaman ada? Atau jangan-jangan satu ayat saja dalam satu hari? Ya. Tetapi itu harus kita lakukan. Interaksi dengan Al-Quran. Saya kalau secara pribadi memandang misalnya begini. Al-Quran itu kayak jampe kalau orang kita bilang, ya. Apa istilahnya? Jimat. Ya, jimat kita. Ya, kalau orang lain punya jimat yang aneh-aneh, kita nggak perlu yang aneh-aneh. Kita cuma kembali kepada Al-Quran. Lihat zikir pagi dan zikir petang kita. Sumbernya dari Al-Quran dan
hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergi ke tempat yang asing, nggak usah cari jimat apa ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Takut sendirian, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Amanar rasul. Petang hari mau masuk maghrib, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu harus kita rutinkan. Menjelang tidur, doanya sudah diajarkan. Semua hal-hal perlindungan kepada kita itu sudah diajarkan oleh agama ini. Itu yang pertama, contoh pertama. Jadi memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, contoh kedua adalah mengikuti kajian-kajian agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di khutbah saya yang terakhir di Jumat ini pernah saya sampaikan di masjid ini, berapa banyak dari kita berusaha menaikkan skill-skill kehidupan duniawi. Ikut sertifikasi A, ikut skill B, ikut pelatihan C, macam-macam kita ikuti. Tujuannya apa kalau ditanya? Ya supaya saya semakin ahli, pekerjaan saya semakin bagus, hasilnya semakin dipercaya. Tetapi kita lupa menaikkan skill-skill akhirat kita. Kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Ya, silakan pakai macam-macam metode. Ada metode Iqra, ada metode yang lebih tinggi lagi Ummi. Nanti boleh pilih lagi Qiraati. Ya, belajar. Ustadz, saya sudah telat ini. Nggak ada kata telat. Imam Abu Hanifah saja dari pedagang berpindah menjadi ulama besar di usia 40 tahun. Nggak ada kata terlambat. Seorang profesor di IPB hafal Quran di usia 40 tahun. Ya. Ini hafal Quran ini jangan bilang hanya untuk anak-anak. Kita orang tua berusaha sedapat mungkin. Ya, sebisa mungkin. Apa yang bisa kita hafal, hafal. Tambah pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan usaha kita itu dicatat sebagai pahala. Ya, dan syukur-syukur kalau kemudian kita lagi belajar Quran itu datanglah ajal kita yang memang pasti dia akan datang kepada kita. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga adalah sekunder daripada menjaga agama ini, memperbanyak berdiskusi dengan ulama. Ya, bertanya kepada yang ahlinya. Ya. Saya tanya sama Bapak Ibu, apakah Al-Quran itu sudah menjawab semua persoalan hidup kita? Sudah? Yakin? Yakin. Coba kasih ayat tentang bikin roti di dalam Al-Quran. Ada nggak ayat tentang buat roti? Kalau dicari ayat roti nggak ketemu, apalagi nasi uduk. Ya, nggak ada. Tapi ayatnya umum, yaitu apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Jadi kalau mau tahu cara bikin roti, tanya sama tukang roti. Mau tanya bikin bubur yang enak, tanya sama tukang bubur. Bubur naik haji, ya. Sampai bujolan bubur bisa naik haji. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertanya kepada yang ahlinya. Ya, tidak bertanya sembarangan dan tidak belajar sendirian. Khawatir belajar sendirian terperosok kepada kesalahpahaman. Ustadz, saya mau belajar langsung Al-Quran dan Sunnah. Bagus. Tapi Al-Quran dan Sunnah banyak perangkat di bawahnya. Belajar tarikh tasyriknya, sejarah pensyariatan. Belajar asbabun nuzul, asbabul wurud, sebab turun Al-Quran, sebab turun hadis. Belajar balaghah. Belajar kaedah-kaedah fikih. Belajar usul fikih. Usul fikih bagaimana Al-Quran itu misalnya ada yang hukumnya qot'i, ada yang zonni. Ada yang sifatnya mujmal, ada yang khos. Am, khos, macam-macam. Itu dipelajari. Luar biasa kekayaan ulama yang sudah menulis berbagai macam jalur-jalur keilmuan itu.
Jadi kalau yang daruriyat tadi kita belajar tentang akidah, maka yang sekunder ini kita naikkan menjadi belajar fikih. Ya, turunkan dia lebih detail. Bagaimana misalnya kita belajar fikih sholat, fikih wudu, fikih keluarga, fikih apa lagi? Bermasyarakat, fikih masjid, fikih rumah tangga, fikih ekonomi, fikih negara. Ustaz, itu semua sudah dibicarakan oleh ulama, sudah. Mau bicara soal negara, buka kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah punyanya Imam Al-Mawardi. Ya. Ustaz, saya dari dulu cuma bukanya fikih wudu. Ya, dari dulu fikih wudu, naikin levelnya. Ya, fikih ekonomi, ya, fikih muamalah. Bagaimana bertransaksi ibu-ibu? Boleh nggak arisan? Ya, boleh nggak beli emas? Ya, secara cash ataupun kredit, macam-macam. Ya, nanti di situ akan ada banyak yang kita dapatkan mutiara-mutiara. Dan harapannya sebenarnya belajar fikih itu bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memperkaya dan membuat kita lebih bijaksana. Karena selama dia masih punya patokan dalil, maka itu masih diakui sebagai sebuah pendapat, nggak ada masalah. Kalau urusan pribadi itu nggak usah kita, kan enak hidup itu. Saya mah ikut ustadz itu. Untuk urusan apa dulu, Pak? Saya ikut ustadz itu untuk urusan saya pribadi, dalam kehidupan saya, keputusan saya. Oke, silahkan. Semua kita ini punya hak untuk memutuskan mau ikut mazhab yang mana, mau ikut ustadz yang mana. Ini saya garis bawahi untuk kaitannya dengan pribadi. Karena setiap keputusan pribadi yang akan tanggung jawab pribadi. Tapi kalau sifatnya sudah keputusan masyarakat umum, sifatnya banyak orang, hajat banyak orang, tidak boleh pakai keputusan pribadi. Disitulah kemudian muncul perintah untuk bermusyawarah. Kan ada ayatnya. Ya, apa ayatnya itu? Dan perintahkanlah kalian untuk saling bermusyawarah, bertukar pikiran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Sudah yang daruriyat, primer, sekunder. Sekarang yang tahsiniyat. Tahsiniyat itu apa artinya tahsiniyat, Ustaz? Tersier, laks, tambahan saja. Tambahan. Nah, tambahan dalam hifzuddin ini adalah menjaga adab dan akhlak dalam ibadah. Dia udah datang ke masjid, sholat, alhamdulillah. Walaupun barangkali secara adab, dia misalnya adab-adab masjid masih belum. Masih misalnya adab di masjid itu, apa ya? Contohnya apa kira-kira? Cara berpakaian. Bisa jadi memang pakaiannya cuma itu yang dia punya. Jangan diusir. Pernah sholat di samping orang yang tukang cat yang masih pakai baju yang penuh dengan cat sholat? Pernah? Hah? Pernah? Nah, saya pernah itu di Mesir. Ya, Allahu Akbar. Dia masih pakai barang, menurut dia, memang ini nanti didiskusikan apakah cat itu zat yang haram atau bukan. Betul apa tidak? Yang kena di baju. Nah, itu nanti kajian fikih yang main itu. Ya. Tapi kajian akidahnya, dia udah mau melaksanakan sholat. Apakah rukun sholat sudah dia lakukan? Sudah. Mungkin adabnya ini yang belum dapat. Nah, itu yang perlu kita tanya. Adabnya itu dia sengaja atau tidak sengaja? Jangan-jangan memang dia baru punya itu. Betul apa tidak? Nah, jadi itu yang pertama, akhlak dan adab dalam beribadah. Kemudian apa? Memperindah bacaan Al-Quran. Ikut kajian yang apa itu? Qori. Ikut Ustadz Fahru Rozi. Tapi jangan kebalik. Belum bisa tajwid, belajar Qori. Ah, itu kebalik. Belajar nahawan, belajar bayati. Ya, apalagi Ustadz? Khos. Sementara tajwidnya belum beres. Ini kan urutan ini. Nah, urutan daruriyat, primer, sekunder, tersier. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga,
meningkatkan ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib sudah, 5 yang tadi sudah, pelan-pelan qobliyah ba'diyahnya, qiyamul lailnya, duhanya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah bagian dari hifzud din, menjaga agama. Sebenarnya ini masih kurang lengkap, karena yang saya jelaskan ini baru sifatnya ini adalah defensif. Apa itu defensif? Pertahanan diri. Kalau kita main bola, ada 2 strategi yang harus kita pakai. Kalau cuma defensif terus, itu gayanya enggak Italia apa Spanyol? Itali, dia mainnya defense. Bertahan, sekali dapat kesempatan, langsung bola di depan. Tapi kalau mainnya menyerang, itu Liga Spanyol. Bola tidak pernah diam, mengalir terus sepanjang lapangan. Ya, dan bahkan disitulah kenikmatannya. Nah, contoh yang saya ingin bilang kita menyerang dalam hifzuddin ini adalah dakwah. Berdakwah, menjaga agama. Ya, defensifnya apa? Semua hal-hal yang merusak agama ini, aliran sesat, aliran liberal, ya kan? Itu kita jaga. Jangan sampai ada keluarga kita atau diri kita yang kemudian bagian daripada yang melemahkan agama ini. Kita serang nilai-nilai yang sifatnya prinsip. Misalnya apa? Nikah beda agama, itu kan sudah prinsip. Betul? Nggak bisa, itu nggak bisa. Kita nggak ada tawar menawar. Halal haram, nggak bisa. Nah, itu defensif kita. Sekaligus aliran sesat dan lain sebagainya. Ofensifnya, menyerangnya adalah, ayo kita munculkan berbagai macam gaya-gaya dakwah yang itu sesuai dengan masing-masing tujuannya. Berdakwah sama anak-anak milenial beda dengan anak-anak Gen Z. Berinteraksi dengan mahasiswa Gen Z beda dengan mahasiswa yang tempo dulu. Beda sekali. Ya, itu dakwah kita. Nah, kita pindah kepada yang kedua. Apa yang kedua? Makosid setelah ya, jiwa, hifzun nafas, menjaga jiwa. Apa yang pertama kita lihat? Daruriyat, primer, darurat ini. Menjaga jiwa apa? Yaitu makan makanan yang halal. Ya, yang halal dulu. Ya, bukan yang bergizi. Ini belum bicara bergizi. Ini karena daruriyat. Yang wajib betul ini. Yang primer betul. Halal. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kulu mimma fil ardi. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini. Halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Kenapa Al-Quran, kenapa ayat ini menggunakan kata ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhallazina amanu? Kenapa? Karena sudah dibuktikan hari ini, ternyata kebutuhan manusia di dunia ini terhadap perkara halal dan thayyib itu tidak lagi dibatasi hanya untuk orang Islam. Tingkat kebutuhan orang terhadap makanan halal di barat sana meningkat pesat. Kebutuhan orang terhadap, karena apa? Orang tahu semua yang halal itu pasti thayyib. Tapi tidak semua yang thayyib halal, enggak begitu. Nah, ini termasuk juga menjadi celah bisnis. Celah bisnisnya apa? Bisnis dengan bukan untuk mengembel-embeli, tapi ini semangatnya adalah supaya konsumsi kita itu halalan thayyibah. Kenapa ini penting, daruriyat? Karena setan sebagai musuh utama kita itu letaknya ada di mana? Tempatnya setan ada di mana, Pak? Ada yang tahu tempat setan? Di mana?
Di neraka. Iya, itu nanti. Yang sekarang ini dia ada di mana sekarang? Hah? Di mana? Di badan. Di jamban. Di mall. Di pasar. Ada hadisnya, setan banyak di pasar. Ya, tapi kalau itu kan kita harus ke pasar dulu. Ternyata setan itu yang paling dekat ada di dalam tubuh kita. Di bagian mana? Di darah. Cara masuknya lewat makanan haram. Makanya kenapa di surat juz 30 surat apa? Surat Abasa ya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu melihat apa yang dia makan. Kenapa kita susah beribadah? Kenapa kita gemar bermaksiat? Karena bisa jadi darah kita itu lebih banyak kotornya daripada bersihnya. Nah, oleh karena itu, kenapa kita juga punya usaha membersihkan darah itu secara zohir dan secara batin. Secara zohir, PMI, donor darah. Ada nggak orang donor darah sakit-sakitan? Saya malah lihat orang yang suka donor darah sehat walafiat. Nah, kalau tidak bisa donor darah, sebulan sekali berbekam. Ya, keluarkan darah-darah kotor. Itu sunnah Nabi berbekam. Itu secara zohir, usaha zohir. Usaha batin, puasa. Kenapa puasa bisa ini? Karena kan nggak ada asupan. Orang yang punya penyakit kanker, ya, itu salah satu perawatannya adalah tidak memanjakan si kanker itu. Dengan cara apa? Tidak dikasih sumber kesukaan dia. Karbo, gula, nggak dikasih. Akhirnya dia stres, mati sendiri. Itu dia, kanker itu. Jadi upaya itu termasuk adalah setannya berkurang di dalam tubuh kita. Orang kalau sudah lagi puasa, Pak, lagi lapar-laparnya, terus lewat, contoh saja, lewat yang cantik misalnya. Kata temannya bilang, tuh ada yang cantik, pakai jilbab merah. Dia lihat, bukan jilbab merah yang dia lihat, semangka. Lagi lapar-laparnya. Ya, orang kalau lemes, nggak ada potensi untuk aneh. Tapi orang kalau lagi kenyang, banyak duit, badan sehat, potensi besar. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW ketika ditanya, sedekah mana yang paling hebat ya Rasulullah? Sedekah dalam keadaan lagi butuh-butuhnya, ya, dalam keadaan badan lagi sehat-sehatnya, tapi dalam kondisi itu dia mau berbagi dengan orang. Kenapa? Karena biasanya orang lagi kenyang, badan sehat, nggak ada masalah hidup. Kita itu kan dekat kalau lagi ada masalah. Kalau sudah ada masalah baru astagfirullah. Nah, ambil Quran. Kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, hilang semua itu. Ya, makanya sering-sering ketemu saya, Bu. Karena kalau ketemu saya ketemu masalah. Ya, nama saya Salahuddin, disingkat Salah, dipanggil Mas, jadi masalah. Kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, jadi yang halal ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua setelah yang daruriyat, hajiat. Apa itu hajiat? Yang sekunder. Ya. Sekundernya apa? Kalau tadi makan yang halal, nah usahakan makanan yang bergizi. Makan apa, Pak? Makan nasi. Lauknya apa? Mie goreng. Cocok itu. Karbo ketemu karbo. Gula semua. Ya enggak? Ya. Harusnya kalau sudah nasi, ada sayurnya. Kalau sudah ada sayurnya, ada proteinnya. Ini tidak. Nasi, sayurnya mie, lauknya gorengan. Minumnya teh sosro. Wah, dingin. Karena dingin itu mengikat. Teh itu, minum teh habis makan itu mengikat.
Dia bikin orang cepat gemuk katanya. Kenapa? Dia ikat itu jadi lemak cepat karena pakai teh. Iya. Saya bukan pakarnya, cuma dengar-dengar saja. Ya, siapa tahu betul. Nah, kalau nggak betul kan salah. Kan gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekundernya setelah makan yang bergizi, hindari perilaku yang nggak sehat. Apa Pak? Mohon maaf, saya harus ingatkan. Merokok. Loh Ustadz kan nggak pakarnya. Saya bukan pakar, tapi di bungkus rokok itu sudah tertulis. Merokok itu dilarang tulisannya. Oh gitu ya. Saya jarang perhatian soalnya. Ya, merugikan kesehatan. Pakai gambar pula kan? Iya, tapi sudah pakai gambar, dia masih ada alasannya. Itu kan gambarnya orang Thailand, bukan gambar orang Indonesia. Oh, sampai segitunya netizen. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya anak, kita punya istri. Kita masih dibutuhkan sebagai penopang kehidupan mereka. Usahakan supaya hidup kita ini panjang. Kalau kita sakit-sakitan, kasihan mereka. Sibuk ngurusin kita, malah cepat kita berubah. Berikutnya apa? Olahraga. Ya, apa saja olahraga Pak, Bapak Ibu, jangan malas olahraga. Ya kan? Ada itu saya lihat di video, dia udah pakai sepatu. Kalau lihat tampilannya udah mau pergi lari. Ternyata dia pas baru lari keinjak daun apa itu? Kulit pisang. Kelemparnya langsung ke kasur. Tidur. Loh, ini gitu. Ayo olahraga. Ustadz olahraganya apa? Saya olahraganya ada. Bisa badminton, bisa tenis, ya kan? Termasuk olahraga catur. Itu mengasah otak. Ya, syatranji kalau bahasa ini. Cuman mau olahraga, mau kerja, mau apapun, kalau itu sudah mengganggu waktu ibadah, itu berubah dari yang tadinya hajiat menjadi haram, menjadi perkara yang dilarang. Kenapa? Mengganggu waktu ibadah. Jadi tahu-tahu waktulah. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahsiniyat, tersier, yaitu apa? Hobi yang mendukung kesehatan jiwa. Apa hobi yang mendukung kesehatan jiwa, Pak? Kira-kira hobi apa? Supaya tidak stres. Cuci mobil, itu bisa jadi hobi yang menyenangkan. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak punya hobi, jangan dilarang. Karena itu adalah cara dia untuk menyalurkan. Oh gitu ya. Punya hobi mancing, jangan dilarang. Tapi yang dilarang kalau dia nggak pulang-pulang, sama mancingnya nggak ada hasilnya. Oh gitu. Tapi itu masih bisa diperdebatkan. Selama dia gembira. Jadi laki-laki itu memang dia kayak ada yang bilang ada dalam tubuhnya itu hobinya harus dia salurkan. Jadi dia nyuci itu sebenarnya bukan nyuci. Selama dia gosok-gosok mobil itu otaknya berjalan. Betul nggak? Dia jalan tuh, ini mau ngapain, habis ini mau ngapain. Dia lihat ada yang tergores sedikit, ini mau diapain ya. Terus pokoknya dia ingat banyak perkara hal, tapi sambil gosok-gosok. Itu. Piara burung, boleh nggak? Ya, asal burungnya dikasih makan. Kalau zolim, ya zolim kepada hewan. Karena hadis Nabi SAW, orang yang mengurung kucing di rumahnya tidak dikasih makan sampai mati, dosa dia. Jadi hobi itu kita kembangkan. Mari lihat hobi masing-masing. Ya, sepanjang itu hobi yang masih bisa sesuai dengan syariat. Berkebun, ya silahkan hobi berkebun. Ini semua adalah hifzun nafas, melindungi atau menjaga jiwa. Yang ketiga, ya, oh ya ini kita kurang ayatnya ini ya. Oke, masih yang hifzun nafas tadi, hadisnya adalah hadis Nabi. La dororo wala diroro. Gampang kan hafalnya? La dororo wala diroro. Jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang. Pulang dari sini hilang sendal. Apa yang dilakukan?
ambil sendal yang sebelahnya. Yang sebelahnya, ngambil lagi yang sebelahnya. Itu nggak pernah berhenti. Yang kena yang siapa? Ustadz, karena dia terakhir pulang. Gitu. Jadi la darar wala dirar ini penting sekali ilmu ini. Karena dalam kehidupan kita bermasyarakat, saya perhatikan dengan netizen sekarang yang dikit-dikit viral, itu kebanyakan saya lihat sumbernya adalah karena tidak memahami la darar wala dirar. Pertama apa? Ngambil parkir orang. Sembarangan parkir. Ngambil jalan orang. Betul? Buang sampah di jalan. Naik motor. Kita lagi naik motor nih. Dia naik mobil atau dia juga naik motor. Tapi rokoknya dia jentikan begini. Tak. Kena mata. Kena mata. Usap. Jatuh, nabrak. Bahaya nggak? Bahaya. Kita nggak sadar. Kalau ditegur, marah. Itu kan hak saya. Ya itu karena dia tidak belajar yang namanya la darar wala dirar. Jangan bahayakan diri, lindungi diri, protek dia dengan sebetul-betulnya. Tapi dalam memprotek diri, jangan merusak properti orang, jangan mengambil hak orang, nggak boleh. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya hobinya kalau malam minggu nyanyi. Iya kalau suara bagus. Udah suara fals, suaranya pakai sound sampai ke tetangga. Tetangganya lagi sakit gigi. Nah, tetangganya balas pakai lagunya Meggy Z. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Akhirnya balas-balasan. Coba lihat itu yang viral-viral itu. Semua saya lihat sebagian besar viral yang ada di video rata-rata karena tidak punya kemampuan untuk melindungi atau menjaga hak orang lain. Pokoknya mikir dulu, kira-kira ya kalau saya parkir di sini ngelindungi orang nggak? Ngejagain ganggu orang apa tidak? Tapi kan ini udah nggak ada tempat parkir. Kalau memang tidak ada tempat parkir, habis sholat, assalamualaikum, cepatlah pergi duluan. Jangan zikir lama-lama, karena nanti orang nunggu. Semua ada caranya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam adab etika masuk masjid, dia beli parfum. Menurut dia wangi, menurut orang tidak. Kan mengganggu juga. Ya, makanya tanya sama istri, udah wangi bukan ini? Kata istri, apa wanginya? Ganti. Nah, ganti. Jadi kita ini dalam konteks kehidupan bersosialisasi ini perlu betul untuk mengetahui hak diri dan hak orang lain. Kita pindah ke yang ketiga, hifzul akal. Apa yang ketiga? Hifzul akal, menjaga akal. Yang darurat apa? Menjaga akal. Menjaga akal itu adalah menjauhi segala yang dapat merusak akal. Itu katanya, kata kuncinya, segala yang merusak akal kita. Apa yang merusak akal, Pak? Apa yuk? Khamar. Minuman keras. Tapi kita alhamdulillah, saya yakin di sini kita nggak ada yang dekat dengan khamar. Tapi jangan salah, ada yang masuk ke kamar-kamar kita merusak akal. Apa itu? Tontonan-tontonan yang bersifat pornografi. Betul? Ada penelitiannya. Orang yang suka terpapar pornografi, kemampuan otaknya turun drastis. Tadi saya bilang hafal, ayo hafal Quran. Bagaimana mau hafal? Nonton, hilang hafalannya. Imam Syafi'i lagi jalan, lihat paha perempuan, betis bukan paha, betis, ya, betis perempuan. Langsung hilang berapa banyak hafalan Imam Syafi'i. Maka langsung keluar syair Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in an su'il hifzi. Aku mengeluh kepada guruku, namanya Imam Waqi'. Gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Waqi'. Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang hafalanku yang semakin tidak kuat.
Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku kemudian menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nur, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yahdi li'asi, dan cahaya Allah itu tidak pernah akan sampai kepada orang yang suka bermaksiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati loh. Maksiat kita yang buat, yang kena anak. Bisa? Bisa. Dalilnya di mana? Buka surat Al-Kahfi, kisah tentang Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Yang episode Nabi Musa mau Nabi Khidir mau memperbaiki rumah yang sudah roboh, tapi Nabi Musa nggak mau. Betul? Terus Nabi Musa bertanya, ya Nabi Khidir, ini orang-orang di tempat ini kan nggak ngasih kita tempat istirahat. Kenapa kita repot-repot perbaiki rumah ini? Apa jawaban Nabi Khidir? Ketahuilah, aku diperintahkan oleh Allah. Dan rumah ini sebenarnya adalah milik anak yatim piatu. Bapak ibunya waktu hidup adalah bapak ibu yang soleh dan solehah. Karena Allah ridho kepada bapak ibunya yang soleh dan solehah, maka Allah ridho kepada anak mereka. Padahal orang tuanya sudah wafat. Ini kalau pakai pendekatan usul fikih, yang ada namanya usul fikih itu mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Apa itu pemahaman terbalik? Kalau kebaikan, kalau kesolehan ayah ibu bisa kena kepada anak, berarti kemaksiatan, dosa, kesalahan ayah dan ibu juga bisa kena sama anak. Betul apa tidak? Kenapa orang-orang tua kita dulu ini ke adat kita ini rupanya kaya juga. Kalau punya bayi di rumah, biasanya kalau bapaknya baru pulang dari luar, itu kan orang tua bilang jangan langsung digendong, jangan langsung dicium. Sebenarnya itu punya banyak makna. Makna pertama, waktu Covid sudah ngajarin kita. Itu kita kalau masuk rumah waktu Covid masih ingat? 2020, 2021, 2022 akhir, itu pas masuk rumah langsung ganti baju, masuk tempat cucian, ganti baju yang baru, mandi bersih-bersih. Takut kalau punya bayi, anak kecil, termasuk keluarga. Itu makna pertama. Makna kedua, kita membawa aura-aura buruk dari sana. Dan anak-anak kecil itu sensitif, ya, sensitif dia. Maka teman saya di Kairo, dia cerita kalau anak bayinya waktu bayi rewel, udah digendong, udah di sini nggak mau diam, yang dia lakukan apa? Ambil wudhu, ya boleh mandi bersih, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, zikir, istighfar, mohon ampun, habis itu gendong tuh anak, diam. Kenapa? Bisa jadi ada dosa maksiat kita yang membuat anak itu tidak nyaman. Kan bagus introspeksi orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ayatnya ya jelas di surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Ya wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi. Ya, ini sudah kita bahas juga. Khamar sama judi dikaitkan. Kenapa? Karena ternyata penelitian membuktikan orang yang suka judi cenderung minum khamar. Gitu. Oke. Yang kedua sekarang kita pindah dari yang daruriyat, kita pindah kepada hajiat. Ini masih ada waktu? Sampai suruh, oke. Hajiat sekunder. Menjaga apa tadi? Kita masih menjaga akal. Menjaga akal yaitu sekunder dengan menuntut ilmu pengetahuan secara terus menerus. Mencari ilmu. Ya. Itu hadis atau bukan ya? Utlubul ilma apa? Minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang
kubur. Artinya apa? Proses belajar itu harus terus ada. Saya sendiri tidak berhenti perbaiki cara sholat. Ya, saya belajar. Ternyata ada riwayat yang naik sujud begini, yang begini sama begini, itu ada alasannya. Saya bisa milih, saya mau pakai yang ini atau saya pakai ini, saya sudah tahu alasannya. Gitu. Kita belajar juga memperbaiki tata cara sholat kita. Ternyata sholat itu 7 yang harus nempel. Ini nggak boleh nempel. Gitu. Karena bukan bagian. Yang 7 itu ini 3, lutut 4, 5, sama jari-jari kaki 6, 7. Saya juga dapat informasi, mungkin tambahan. Jari-jari ini kalau sujud, itu harus menghadap kiblat. Karena hak dia untuk menghadap kiblat. Hak dia, hak tubuh untuk menghadap kiblat. Gitu loh. Ya. Dan lain seterusnya. Kita belajar memperbaiki tata cara sholat. Itu sekunder. Baca buku, ikut seminar, diskusi dengan orang-orang yang punya pengetahuan, majelis diskusi, ya. Itu menambah pengetahuan kita. Yang ketiga, tahsiniyat. Apa itu tahsiniyat? Oh, saya lupa. Yang tadi, balik dulu kasih ayatnya. Al-Mujadalah ayat 11. Apa itu? Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan naikkan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat lebih tinggi daripada yang nggak punya ilmu. Gitu. Jadi semangat kita di situ. Nah, yang sekarang yang ketiga, tahsiniyat. Apa itu tahsiniyat? Ya, ini tambahan saja. Mengasah kemampuan berpikir kritis, ya. Misalnya ya, sekarang IPB itu buka satu jurusan baru. Satu jurusan baru, namanya kecerdasan buatan, AI. Itu sekarang ada jurusan baru, mahasiswa boleh masuk, dia akan mengembangkan, membuat AI dalam rangka apa? Membantu produktivitas. Ya, ini tahsiniyat. Nah, saya misalnya sebagai dosen, baca buku, baca. Tapi ini ada kemajuan ini, AI ini. Apakah saya menutup mata? Saya bilang, itu nggak perlu. Enggak. Saya kategorikan ini sebagai pelengkap, tahsiniyat, laksnya, tersiernya. Karena kalau saya tidak pakai, saya akan ketinggalan. Soal apa? Kecepatan mengakses. Baca buku 100 halaman PDF. Baca buku ya 100 halaman PDF. Berapa hari itu butuh? Baca. Pakai ini AI, masukkan PDF-nya, tanya dia, saya mau informasi ini ada di halaman berapa di buku ini. Teng, enter, dia munculin. Seret, ada di halaman ini, halaman ini, halaman ini. Nggak perlu lama-lama. Tapi itu tahsiniyat, ya, sebagai tambahan. Hifzul akal. Ya, tahsiniyat yang lain adalah mungkin tambah makanan-makanan yang apa? Menambah kecerdasan. Ibu-ibu yang hamil, ya, itu dianjurkan untuk makan apa? Ikan. Minyak ikan. Kenapa? Karena ternyata janin itu pertumbuhan otaknya lebih banyak waktunya. Yang pertumbuhan otaknya cepat sekali itu waktu lagi di dalam kandungan. Maka dimasukkanlah suplemen-suplemen yang tambahan tadi. Kalau memang punya dana. Nah, ini kaitannya juga dengan apa? Kaitannya dengan kemampuan suami untuk bekerja keras supaya dapat rezeki lebih banyak, bisa kasih asupan untuk istri yang sedang hamil. Yang terakhir, masih ada hifzun nasl. Kan sudah 4, sudah 3 ya. Hifzuddin, hifzul nafas, hifzul akal. Sekarang hifzun nasl. Dan ingat bapak-bapak, ini baru bicara soal pribadi. Saya baru kasih dalam konteks kehidupan pribadi ini. Individu-individu. Nanti
kayaknya nggak cukup waktu untuk masuk ke keluarga, belum cukup untuk bicara masyarakat. Ini baru kebutuhan pribadi. Oke, kita selesaikan hifzun nasal. Melindungi keluarga. Apa yang darurat melindungi keluarga? Darurat nikah. Darurat. Betul. Menikah. Kan ada ayatnya. Dan nikahkanlah orang-orang soleh di antara kalian. Ya. Tidak bisa dibiarkan. Ya. Kita dorong orang-orang yang bagus kualitasnya untuk segera menikah. Ya, ini mohon maaf yang belum menikah ini, Ustaz. Ustaz Fahru Rozi. Ya. Ya, kita berharap segera menikah, dapat keturunan yang jauh lebih baik daripada ayah ibunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana umat ini bisa terus eksis kalau kita tidak menikah? Nah, tapi menikah ini ya, menikah harus betul-betul ilmu menikahnya masuk. Menikah itu bukan cuma soal hubungan status, sekedar menggugurkan status jomblo, bukan. Menikah itu bukan soal hubungan ekonomi. Jadi yang suami kerja, istri kerja, gabung gaji ini sama gaji ini gabung jadi banyak. Bukan. Niatnya adalah menikah karena ibadah. Gitu, Pak. Nah, ini babnya lain lagi, ini bisa lama ini perkara nikah ini kita bahas. Ya. Menikah dan membangun keluarga yang harmonis, gitu. Itu darurat. Yang sekundernya. Sekarang yang sekundernya. Sekundernya apa setelah menikah? Dalam hifzun nasal ini. Merencanakan keuangan. Berapa banyak? Ini Jawa Barat paling tinggi perceraian. Ternyata saya baca penelitiannya, penyebab perceraian tertinggi, penyebab tertinggi soal apa? Bukan. Soal kekerasan rumah tangga. Urutan keduanya baru keuangan. Tapi ada tapinya. Waktu saya baca laporan itu laporannya tidak lengkap. Kenapa menurut saya tidak lengkap? Harus dicek. Kekerasan rumah tangga yang menduduki peringkat pertama tadi, itu harus dicek. Penyebab orang jadi keras rumah tangga karena apa? Ekonomi. Betul apa tidak? Oleh karena itu, salah satu hal yang harus disiapkan sebelum menikah, tidak salah orang-orang tua kita dulu bilang, sudah kerja belum? Bukan apa-apa, supaya jangan sudah nikah cuma 2 bulan 1 tahun, bubar jalan. Kenapa tidak disiapkan? Termasuk juga nanti ilmu pengelolaan keuangan. Karena dia baru menikah, suami ingin membuktikan cintanya sama istri, semua gajinya dia kasih sama istri. Kejadian begitu ada kan? Karena dia ingin membuktikan cintanya, setianya, semua pendapatannya dia kasih sama istri. Ternyata istrinya belum pernah ikut kelas pengelolaan keuangan. Kaget pegang uang banyak. Karena kaget pegang uang banyak, belanja semaunya. Belum tanggal bulan berikutnya, baru tanggal 15 sudah minta lagi. Suaminya marah. Loh, saya waktu hidup, waktu saya belum nikah sama kamu, gaji saya itu cukup bahkan berlebihan. Jadi saya berani nikah sama kamu karena saya sudah hitung dengan gaji saya itu cukup untuk diri saya dan cukup untuk diri kamu. Kenapa sekarang tidak cukup? Barulah kebongkar. Ternyata apa? Shopee. Nah, tiap hari bunyi di depan rumah, paket. Gitu. Ini masalah dalam rumah tangga muslim. Kenapa? Tidak punya kemampuan pengelolaan keuangan. Jadi adalah mengelola keuangan. Sebenarnya banyak, tapi saya waktu yang terbatas. Yang ketiga, tahsiniyat, tersier. Apa itu tersier? Tersier itu adalah suami istri harus pandai-pandai membangun suasana-suasana keakraban. Harmonis, jangan asik dengan sendiri-sendiri. Hari ini rumah tangga orang Islam dengan adanya HP,
Suami pulang kerja, tidak disambut, istrinya sibuk HP, suaminya juga sibuk HP. Masuk tempat tidur, satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana, masing-masing pegang HP. Pagi-paginya suaminya bilang, tadi malam saya lihat wajah kamu bersinar. Kayaknya kamu sedang ada hubungan apa ini dengan langit? Kata istrinya, itu bukan sinar dari langit, itu saya lagi main HP sampai jam 1, sampai jam 2. Apa akibatnya kalau main HP sampai jam 1, jam 2? Telat bangun. Kalau sudah telat bangun, apalagi kalau sudah punya anak nanti. Kalau istri telat bangun, ini untuk ibu-ibu, jelas pasti akan mempengaruhi persiapan anak sekolah. Kalau anak sekolah telat, suami ikut-ikutan telat, harus ngantar si anak. Karena dia telat ngantar anak, dia telat pergi ke tempat kerja. Karena dia telat tempat kerja, dia dimarahin sama bosnya. Berkali-kali terjadi, akhirnya dia di PHK. Apa yang terjadi? Setan punya cara untuk bikin rumah tangganya bubar jalan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Apa yang terakhir? Hifzul mal, menjaga harta. Yang darurat, yang pertama. Yang darurat, jauhi riba. Itu darurat. Jauhi perkara-perkara haram. Riba, maisir, goror. Disingkat maghrib. Maisir. G, goror. Riba. 3 itu yang harus kita tahu. Terutama yang bapak-bapak sebagai pencari nafkah. Hindari yang 3 ini. Karena kalau ini bapak-bapak lakukan, sama saja mengundang setan masuk ke rumah kita. Bahkan bukan cuma ke rumah, ke perut anak dan istri. Itu bahaya yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, sekunder. Contoh sekundernya apa? Berinvestasi. Nabung dan berinvestasi, satu paket aja lah ya. Nabung dan investasi. Jangan pernah mengira bahwa hari ini baik-baik saja, bulan depan, tahun depan masih sama seperti ini. Enggak. Sekarang ekonomi dunia lagi begini. Cepat sekali perubahan. Kita harus punya pegangan. Suami istri harus merenung-renung. Kalau saya sakit, istri sakit, suami sakit, bayar pakai apa? Sudah punya BPJS? Minimal itu. Ya jangan bahas dulu fikih muamalahnya BPJS apa? Karena sebenarnya itu diskusinya panjang. Ya. Asuransi BPJS. Tapi bayangkan di kampung-kampung sana, di tempat itu terbantu betul orang-orang yang kena penyakit yang berat-berat untuk mengandalkan rumahnya, keuangannya udah nggak bisa. Untung ada BPJS. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Investasi, anak punya 2, mau sekolah, hitung dari sekarang biaya sekolah anak sampai kelas 6, sampai masuk SMP, sampai masuk SMA berapa? Sudah disiapkan belum? Hah? Ustadz, investasi apa yang bagus? Emas. Simpan emas. Ya kan? Simpannya di mana? Jangan simpan di rumah. Karena rentan. Bisa hilang. Betul? Bisa hilang. Terus gimana? Pergi sewa deposit box, tempat penyimpanan di bank. Bayar 100.000, bayar jasa dia, simpan tuh emas di situ. Kalau tidak mau ribet lagi, pergi ke Antam, pakai layanan Antam. Jadi emas kita ada di sana, memang tidak kita pegang, tapi kita pegang sertifikatnya. Kalau kita mau cetak kapan saja, dia siap. Ustaz, Antam lagi bermasalah. Saya udah tanya sama orang Antam, aman. Masih aman. Ya, kata orang Antamnya. Kata orangnya, ya, wallahu alam, paling terakhir kita tawakal Allah. Kemudian yang ketiga, tahsiniat. Apa itu tahsiniat dalam menjaga harta, Pak? Kira-kira contohnya? Nah, ini bisa berdebat kita juga ini.
Wallahualam, bersedekah. Bisa masuk hajiat, bisa masuk tahsiniyat. Ya, oke lah di dua tempat itu. Kenapa bersedekah dijadikan sebagai contoh? Bayar zakat, bayar sedekah. Karena bayar zakat sama bayar sedekah sebenarnya itu melindungi harta kita. Karena ada hadisnya. Ya, hasinu amwalakum bis sadaqah. Bentengi harta kalian dengan sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta kita ini rentan sekali hilang. Motor yang kita bangga-banggakan itu, yang belum lunas kreditnya, itu sekali Allah bilang hilang, hilang. Padahal sudah pakai pengaman. Hilang. Ribet gak? Pusing gak kalau hilang? Pusing. Tagihannya belum, kreditnya belum lunas, sudah nggak ada. Rumah yang kita pegang, yang kita tinggali sekarang, itu aman nggak? Nggak aman. Apalagi kalau rumahnya bersampingan dengan pom bensin. Ya, siap-siap. Ya. Jadi semua hidup ini sebenarnya nggak aman. Kita ini penuh resiko sebenarnya. Di jalanan, Bapak Ibu naik motor di jalanan, udah baik kita, kena sama orang. Betul? Apa yang melindungi kita? Sedekah subuh. Subuh-subuh sebelum datang masjid, masuk di pintu masjid, 1.000, 2.000, 5.000, asal rutin. Insya Allah satu hari itu akan melindungi Bapak Ibu dari musibah. Ini upaya kita, Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya. Ma min yaumin. Ya, ini ya. Tidak, saya bacakan bahasa Indonesia saja. Tidaklah setiap hari hamba-hambaku memasuki pagi hari kecuali akan turun dua malaikat. Salah satu malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak." Malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang menahan hartanya." Wallahu alam bissawab. Cukup? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu yang membatasi kita. Tadi malam saya bangun jam 2 hanya untuk buat materinya. Saya buat sampai nanti kita bicara, tadi baru yang pribadi. Nanti kita bicara maqasid syariah dan penerapannya dalam kehidupan keluarga muslim. Nanti yang kita bicara lagi maqasid syariah dan penerapannya dalam kehidupan umat. Ternyata waktu tidak cukup. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Tidak ada. Akan melaksanakan salat syuruk. Kemudian setelah salat syuruk, mungkin Afwan sebelum set, mungkin kita bisa langsung kuis. Kuis, oke. Ini di tempat saya, di tangan saya ada 4 amplop. Berarti 4 pertanyaan. Panitia bilang yang 2 itu untuk ibu-ibu 1, untuk bapak-bapak 1. Ya kan? Nah, kemudian yang 2 ini untuk anak-anak. Siap-siap ya. Pertanyaan saya yang pertama, untuk ibu-ibu dulu apa bapak-bapak dulu? Ibu-ibu dulu. Siapa yang bisa menyebutkan 5 maqasid syariah? Tuh yang pertama. Nah. Yang ibu itu tuh. Ya, angkat tangan Bu lagi. Ah ya. Sebutkan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kerukunan, menjaga harta. Sorry, menjaga, diulangi lagi. Menjaga keturunan, menjaga harta. Oke, betul sekali. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Mangga. Ini amplopnya ini. Oh, kasih ya, siap. Alhamdulillah. Sudah hafal Ibu 5 maqasid? Oke. Jadi 5 tujuan ya. Itu sering-sering diulang. Oke, sekarang untuk bapak-bapak lebih susah.
Sebutkan. Ntar, saya tengok dulu ini. Yang di tengah-tengah aja ya. Sebutkan contoh. 3 contoh. Daruriyat, hajiat, tahsiniyat daripada hifzun nafas, menjaga jiwa. Masing-masing 1 contohnya. Angkat tangan. Menjaga jiwa ada 3. Ini tuh. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh untuk menjaga jiwa, primer itu makan makanan halal. 1 sudah. Sekunder, makan makanan bergizi. 2 sudah. Yang terakhir? Tersier, hobi yang mendukung kesehatan. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Mangga. Lanjut Ustaz, untuk anak-anak. Nah, yang anak-anak yang gampang saja ya. Oke. Yang anak-anak, siap ya? Sebutkan urutan sholat 5 waktu. Dia duluan. Maju. Mana Mik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urutannya ya. Oke. Perkenalan dulu Ustaz. Oh, perkenalan. Siapa namanya? Bagas. Bagas. Oke. Apalagi? Cukup. Oke, cukup. Bagas, sebutkan 5 sholat waktu, 5 apa? Sholat 5 waktu kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? Zuhur, 4, asar, 4, maghrib, 3, isya, 4. takbir. Alhamdulillah. Makasih ya. Oke. Terakhir, amplop terakhir. Anak-anak. Apa yang anak-anak ini ya? Ya, anak-anak siap-siap ya. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan rukun? Belum suara. Belum Ustaz, belum. Rukun Islam. Yang mana? Yang putih. Ya, oke, putih maju. Nah, memang cepat dia tadi ya. Oke, siap. Nama? Putra. Siapa? Putra. Putra. Ya, saya tahu kalau putra laki-laki. Oke, rukun Islam. Yang pertama, Syahadat. syahadat. Kedua, Salat. 3, Zakat. 4, Puasa. 5. Pergi haji bila mampu. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Lupa saya. Ya. Sudah? Saya tutup untuk sesi saya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu yang membatasi, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, optimis melihat masa depan. Mudah-mudahan setelah ini diri dan keluarga kita menjadi lebih baik, dan terus diberikan kesempatan untuk ibadah sebanyak-banyaknya. Mohon saya dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup sama-sama. Jangan ditutup sama ini. Oke, siap. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin.